Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Di Kalimantan Timur ya, pendukung-pendukung Prabowo ya akan bermigrasi ke pasangan Amin. Artinya akan ada perubahan yang sangat luar biasa yang awalnya mendukung Prabowo dan sekarang mendukung Anies Baswedan. Wow, luar biasa begitu kan ya. Jadi magnet Anies Baswedan sekarang ini di detik-detik akhir justru menjadi simpati begitu kan ya. Para pendukung-pendukung Prabowo yang sekarang ini lihat saja begitu kan ya. Bahkan ya dukungan sana sini sangat sini begitu kan ya, sangat masif sekali. Tapi pada kenyataannya di detik-detik akhir nanti banyak yang beralih dukungan kepada Anies Baswedan begitu. Itulah hebatnya Anies Baswedan begitu kan. Jangan sampai bangsa kita ini jatuh kepada orang-orang yang kemudian begitu kan ya, tidak punya kapasitas ya membangun bangsa kita, tidak punya gagasan terus kemudian hanya bisa emosi dan sana sini. Jangan sampai jatuh ke situ begitu kan. Siapapun orangnya begitu. Jadi saya kira bahwa kalau ada pendukung-pendukung Pak Prabowo lalu kemudian bermigrasi kepada pasangan Amin, ya sudah tepat mereka begitu kan. Ini Anies PD lumbung suara Prabowo di Kalimantan Timur akan bermigrasi kepada pasangan Anies Baswedan atau Imin begitu kan ya. Sudah jelas mereka begitu kan. Mengatakan ya satu mereka begitu kan. Jadi ya yang namanya politik itu kan tidak bisa dihitung secara matematika. Bisa saja sekarang banyak dukung Prabowo, tapi pada kenyataannya beralih dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan. Ya kita tidak tahu, yang penting kita berikhtiar ya. Bahkan ya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan optimis mayoritas masyarakat Kalimantan Timur akan mendukung ya di Pilpres di 2024. Amin amin ya robbal alamin begitu ya. Semoga Pak Anies sehat selalu di situ begitu. Selama masih teriak IKN tak perlu, jangan terlalu berharap suara di Kalimantan ya, katanya begitu. Adi ini banyak sekali pro dan kontra. Karena pada kenyataannya siapa sih yang menolak IKN begitu kan? Justru Anies Baswedan memberikan solusi di situ begitu kan. Ya omon-omon katanya. Jadi kalau di Kalimantan suara Prabowo sudah beralih dukungan kepada Anies Baswedan, saya kira wah ini kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan di situ begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi magnet Anies Baswedan yang sudah saya katakan sejak awal itu dipastikan begitu kan ya akan menguras dari pendukung-pendukung Prabowo di situ begitu. Ditambah lagi dengan adanya situasi politik hari ini ya yang sudah jelas-jelas masyarakat sudah paham bagaimana karakter sebagai seorang Prabowo begitu kan ya. Ya dikit-dikit goblok mengatakan seperti itu, dikit-dikit dasmo, dikit-dikit emosi begitu kan. Itulah ya orang-orang akan melihat itu begitu kan. Memimpin bangsa kita itu kan jangan marah-marah atau apa dan sebagainya begitu kan. Itu tidak ya logis ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Dan bahkan satu sisi ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dipastikan ya sudah menang ya di putaran kedua katanya begitu. Di putaran pertama sudah menang, dipastikan sudah menang katanya. Ini kan masih muncul spekulasi itu begitu. Tapi saya yakin dengan sebuah prestasi Anies Baswedan begitu kan ya yang katanya omon ngasih fakta tanpa air mata katanya begitu. Bagaimana DKI Jakarta punya punya prestasi seperti ini begitu kan. Prabowo tidak punya prestasi apa-apa begitu kan ya. Yang bersentuhan langsung dengan dengan masyarakat begitu kan. Apa coba bayangkan begitu kan ya. Itu tidak ada karena Pak Prabowo belum pernah menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin karena hanya menjadi menteri di situ begitu kan ya. Itu pun ya masih menjadi spekulasi di situ begitu. Ya jadi artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas itu bisa saja ya pendukung-pendukung Prabowo berimigrasi kepada Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan mengatakan suara Prabowo di Kaltim ya akan berimigrasi ke pasangan Amin. Ini sangat spektakuler begitu. Bahkan ya calon presiden nomor 1 Anies Baswedan optimis mayoritas masyarakat di Kalimantan Timur akan mendukungnya di Pilpres di 2024. Meski pada Pilpres 2019 lalu Kaltim menjadi lumbung suara Prabowo Subianto yang kini kembali ikut berkontestasi. Bahkan kami cukup yakin bahwa pendukung Prabowo waktu itu adalah dukung untuk perubahan, kata Anies Baswedan ya di Bandara APT Pranoto Samarinda.
Bahkan menurut Anies Baswedan ya keinginan masyarakat Kaltim untuk perubahan pada 2019 ya lalu akan terwariskan untuk pasangan Amin di Pilpres di 2024. Itu benar-benar kenyataan begitu kan. Benar-benar di situ begitu kan. Sejak awal sudah saya katakan begitu, pasti di daerah-daerah di Kalimantan, NTT begitu kan ya. Terus kemudian NTB dan sebagainya begitu kan. Ya pasti ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan begitu kan. Ya kecuali di Papua ya, karena di Papua itu mungkin di satu sisi Anies Baswedan kurang ke sana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka menang di Jawa menang begitu kan ya, bukan berarti bukan menang bukan menang putaran pertama, tapi bisa saja menang satu putaran begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan kalkulasi politik selama ini yang beredar bahwa Anies Baswedan dipastikan menang begitu kan ya. Apalagi ya head to headnya atau berhadapan dengan Prabowo Anies Baswedan, ya Anies Baswedan yang menjadi pemenang di situ begitu kan. Ya kalau Anies Baswedan menang ya Prabowo tidak bisa berkutik apa-apa nantinya begitu kan. Bahkan ya satu sisi mengatakan menurut Anies Baswedan keinginan masyarakat Kaltim untuk perubahan pada 2019 lalu akan diwariskan ya untuk pasangan Amin ke pasangan Amin di Pilpres di 2024 mendatang. Keinginan untuk perubahan yang waktu itu ya aspirasi yang berbeda dengan orang-orang dengan sekarang, tapi aspirasi perubahannya bersama. Jadi kami yakin di sini rombongan perubahan makin kuat tutupnya begitu kan. Sudah jelas mereka komentar-komentar Anies Baswedan bagaimana ya di Kalimantan, di Papua, di Riau begitu kan ya. Daerah-daerah yang memang begitu yang dulu mendukung Prabowo dan sekarang banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan akan kalah di daerah-daerah itu ya perlu kajian-kajian yang tahu begitu kan ya, perlu ya analisis yang tajam di situ begitu. Justru Anies Baswedan di daerah-daerah itu ya kemenangan sangat mutlak begitu kan. Saya sudah pernah beberapa survei yang muncul begitu kan ya. Kita lihat saja di kalau nggak salah 1 bulan yang lalu begitu kan, di daerah-daerah itu Anies Baswedan itu menang begitu kan ya. Ya memang di Papua itu memang memang kalah Anies Baswedan. Tapi lihat saja NTB, NTT, Kalimantan Timur begitu kan ya, yang awalnya mendukung Prabowo ya sekarang beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Kita tunjukkan nanti begitu kan ya. Bahkan apalagi di Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu sudah menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan. Di Bali saja begitu kan ya, dengan survei yang ada begitu kan, itu masih imbang loh begitu kan ya dengan Prabowo begitu kan. Artinya apa? Artinya kemenangan Anies Baswedan itu sudah di depan mata begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.